Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur di siang hari ini kita dapat kembali mengikuti ibadah PD Moria dan PD Immanuel yang disatukan secara bersamaan. Terima kasih buat kesetiaan jemaat Tuhan. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih atas segala berkat kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terlepas dari apapun kondisi yang kami hadapi saat ini, kami percaya dengan mata iman kami melihat rancangan Tuhan yang indah Tuhan. Meski saat ini banyak hal yang begitu menjadi membebani kehidupan kami Tuhan. Dampak virus corona yang sangat mempengaruhi kehidupan kami. Tapi satu hal yang pasti kami percaya di dalam firman Tuhan berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Kami percaya Tuhan, di saat kami lemah, Kau turun tangan menguatkan kami. Di saat kami sakit, Kau turun tangan menyembuhkan kami. Karena Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Hadirlah Tuhan di ibadah kami Tuhan. Jamah setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Pakai ibadah ini menjadi wahyu bagi mereka Tuhan. Kekuatan yang baru bagi mereka Tuhan. Biar yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Engkau topang, Engkau berikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Yang sedang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Orang yang berjumpa dengan Tuhan akan mendapatkan keberuntungan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Terima kasih Bapa. Hadirlah Tuhan di ibadah kami. Hadirlah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita mulai ibadah ini. Amin. Apapun kondisi kehidupan kita saat ini, percayalah Bapak Ibu, ya, di dalam Tuhan kita kuat, di dalam Tuhan kita akan beroleh kemenangan, jalan yang benar di dalam Tuhan. Kita angkat lagu ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau tidak pernah jauh Tuhan, Kau dekat. Pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari jemaat Tuhan katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbanan
terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Ma Tuhan, apapun kondisi kita saat ini, percayalah Tuhan punya rancangan yang baik bagi kita. Yang Tuhan inginkan adalah kita setia dan taat kepadanya. Pikullah kuk yang kuberikan kepadamu. Jangan pakai kekuatan kita untuk melawan kondisi saat ini, untuk berjuang menghadapi kejadian ini. Tapi pakai kekuatan Tuhan. Karena di saat kita mengandalkan Tuhan, kita akan melihat mukjizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Oh, kita angkat pujian ini sekali lagi. Kami yakin Tuhan, kami yakin dan percaya kepadamu Tuhan. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Yes Lord, amin. Terlalu dalam mengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, yang kau pikirkan tentangku, selami bagiku, sungguh indah. Oh, haleluya Tuhan, kau sangat baik Tuhan. Haleluya, kami puji Engkau Bapa, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kini kami percaya Tuhan, meski kami tidak melihat, tapi kami percaya Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Haleluya, kami percaya Tuhan, meski kami tidak melihat, tangan-Mu menuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kini aku percaya pada yang murnimu bagiku, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini
aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami kan setia. Oh, kami kan setia. Kami setia Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, sumber kekuatan kami. Kami kenal siapa Engkau Tuhan kami. Tuhan yang Maha Kuasa. Hidup kami ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan ketika kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman dari hamba-Mu. Biar Tuhan boleh berkati kami, urapi kami. Agar firman yang jatuh ke tanah yang subur Tuhan boleh berbuah. Kami boleh bersaksi. Menjadi pelaku firman. Menjadi kitab Injil yang terbuka. Sehingga orang dapat merasakan jamahan kuasa-Mu dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Shalom, salam sehat, salam damai sejahtera, dan salam sukacita buat saudara. Saya mau sapa dulu Persekutuan Doa Immanuel Smart Friend. Halo, apa kabar? Saya berdoa supaya setiap saudara yang mendengarkan streaming ini, melihat streaming ini di jamaah Tuhan dengan sangat ajaib. Saya sapa Persekutuan Doa Moria Sinar Mas. Apa kabar saudara? Saya percaya kabar saudara pasti ajaib dan dahsyat. Karena kepada saudara diberi kuasa dan otoritas untuk saudara tetap ada dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Katakan amin. Lebih semangat, katakan amin. Amin. Baik, tema firman Tuhan hari ini adalah putaran terakhir. Mungkin saudara berpikir, apa itu putaran terakhir? Putaran terakhir itu adalah sesuatu yang sedang bergerak di surga. Dan Tuhan sedang menggerakkan seluruh kekuatan surga itu turun ke bumi. Putaran terakhir itu adalah di mana Tuhan mengerahkan seluruh malaikatnya. Kalau saya berkata ada miliaran malaikat di surga yang hari-hari ini diperintahkan Tuhan untuk turun memenuhi seluruh bumi. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil keselamatan, untuk memberikan perlindungan kepada setiap manusia yang ada di bumi ini. Sehingga seharusnya saya dan saudara bukan menjadi orang-orang yang takut hari ini mendengar kata corona di telinga saudara. Tetapi saudara percaya ada sebuah perlindungan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Saudara, saya baru saja pulang dari Banda Aceh. Satu kota, satu provinsi yang pasti orang berkata dan saudara pasti berkata, hah? Banda Aceh?
Ya, saya baru pulang dari Banda Aceh. Satu provinsi yang sulit untuk kita bicara tentang kekristenan. Semuanya dibatasi, semuanya diawasi. Dan orang akan berkata itu tidak mungkin. Tapi saya berkata itu sangat mungkin. Karena kepada saya diberi kuasa dan otoritas seperti Alkitab katakan. Saya hidup bukan karena apa saya dengar. Tapi saya hidup karena saya mendengar firman. Maka iman saya timbul. Iman saya kuat untuk saya bisa menembus kota demi kota hari-hari ini. Saya pergi ke beberapa kota di Banda Aceh. Salah satunya di Laudeski. Itu adalah juga satu kota yang penduduknya itu tidak takut corona, saudara ya. Karena di sana ada satu pasar yang hanya ada satu kali seminggu. Dan di hari itu semua dari gunung-gunung akan turun ke desa itu, akan turun ke pasar itu, dan ya mereka beraktivitas seperti normalnya, bukan new normal, tapi normal, saudara. Dan mereka berjualan, mereka makan, ya mereka tegur sapa seperti biasa. Bukan berarti tidak ada corona, tapi saya tetap percaya, saya melihat orang-orang yang berjalan dalam iman, berjalan dalam firman. Mereka adalah orang-orang yang akan melihat bagaimana Tuhan meluputkan mereka. Bagaimana seperti Alkitab katakan, ada sebuah Gosyen, saudara, di tengah-tengah Mesir. Ketika ada kutuk, ada kelaparan, ada kesulitan, tapi Tuhan beri sebuah Gosyen. Dan itu saya melihat dalam hidup saya, dalam hidup orang-orang yang kemarin saya temui. Dan saya berdoa, Smart Friend adalah Gosyen yang Tuhan buat. Jadi saudara tidak perlu takut, tapi saudara tetap harus waspada, tapi tidak perlu takut. Karena ketakutan saudara akan membuat imun saudara pasti turun. Begitu turun saudara, nggak usah corona, flu bisa masuk, ya, demam bisa masuk, apapun bisa masuk. Nggak usah ngomong corona. Tapi kalau seperti firman katakan, hati yang gembira adalah obat. Mari hari ini kita bersuka cita. Katakan, aku bersuka cita. Jangan takut saudara ya. Bangkitkan semangat saudara ya, supaya saudara imunnya itu tetap naik untuk melawan semua virus. Baik. Dikatakan hari-hari ini ada sebuah kelompok yang mereka menamakan diri mereka itu adalah ilmuwan atom, saudara. Dan mereka adalah orang-orang yang menyelidiki dunia. Dan mereka mempelajari ilmu alam di dunia. Dan ketika mereka pelajari keadaan dunia, dengan adanya perang, dengan adanya gunung meletus, dengan segala macam yang terjadi di dunia, mereka mengatakan keadaan dunia sebentar lagi akan kiamat. Dan mereka mengatakan 100 detik lagi. Saudara bisa buka di internet, saudara juga bisa lihat di berita, ini keluar di berita, bukan kata saya bukan ilmuwan, saya hanya hamba Tuhan. Tapi kita harus bisa belajar dari banyak hal sampai kita bisa berjaga-jaga tentang kedatangan Tuhan yang kali kedua. Mereka berkatakan perhitungan para ilmuwan ini, mereka berkata dunia ini dalam hitungan 100 detik akan hancur. Saudara bisa lihat Doomsday, jam dunia, dan ketika jam ini diputar, digeser, sekarang tinggal 100 detik lagi. Apa kata firman Tuhan tentang pendapat para ilmuwan? Dikatakan 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Akan tetapi saudaraku, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Artinya segala sesuatu di dunia ini dalam satu titik tidak pernah kita duga Tuhan akan datang. Di kitab lain berkata ada pengejek-pengejek yang berkata dari sejak aku sekolah minggu, sejak aku remaja, dan sekarang aku punya anak. Katanya Tuhan mau datang, tapi sampai hari ini belum datang. Saudara, jangan tergolong golongan itu. Karena Alkitab berkata, satu harinya Tuhan sama dengan 1000 tahunnya manusia dan sebaliknya. Akan ada satu masa seluruh manusia termasuk saya. Ada satu titik kita tidak akan pernah duga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya berdoa kita bukan menjadi pengolok tentang kedatangan Tuhan. Salah satunya adalah corona. Salah satunya keterikatan gadget saudara. Salah satunya adalah menyatakan bagaimana Tuhan akan segera datang. Saya berdoa, serius saya berdoa.
Supaya saudara yang mendengar streaming ini bukan menjadi pengolok-pengolok firman, tapi berkata, sepakat Tuhan. Dan aku akan menyiapkan diriku ketika Tuhan datang di awan-awan permai. Aku tidak akan menghadapi antikris, tapi aku terangkat di awan-awan permai. Aku berjumpa dengan dia muka dengan muka. Taruh itu di iman kita. Untuk itu saudara, saya tidak berhenti penginjilan. Di musim corona, saya tidak berhenti pergi ke provinsi. Bulan depan saya akan kembali ke provinsi. Saya akan datangi jiwa-jiwa di pedalaman, di gunung-gunung saudara. Bahkan di tepi-tepi sungai. Saya injili mereka. Saya beritakan kedatangan Tuhan. Saya ajari mereka menyiapkan diri seperti saudara hari ini. Jadi saudara, saya berdoa, dengarkan firman ini. Perhitungan waktunya seperti ini. Dengan kata lain tadi kan dikatakan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Kedatangan itu seperti memetik jari. Tidak pernah kita duga. Yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan diri kita. Menyiapkan iman kita. Menyiapkan semua pekerjaan kita yang sudah kita kerjakan di dunia ini. Itu akan kita bawa, saudara. Tidak ada yang sia-sia. Saya tahu Tuhan menghitung pengorbanan ke provinsi, ke pedalaman. Untuk itu saya tidak berhenti melakukannya. Apapun kata dunia, saya tidak pernah hidup karena kata dunia. Tapi saya hidup karena kata Injil. Saya tidak akan pernah hidup karena kata orang. Tapi saya hidup karena apa kata firman. Perhitungannya seperti ini. 24 jam itu sama dengan 1000 tahun. 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1 jam sama dengan 41,67 tahun. 1 menit sama dengan 0,69 tahun. Atau sama lagi dengan 253 hari. 1 detik sama dengan 4,22 hari. 100 detik sama dengan 422 hari. Tepatnya itu menurut mereka dikatakan 23 Januari 2020. Sudah lewat ya saudara ya. Tenang dong ya. Tambah dengan 422 hari. Sama dengan dikatakan 20 Maret 2021. Saya tidak berkata Tuhan datang Maret 2021. Tidak. Tapi ini menurut perkiraan para ilmuwan tadi. Dikatakan bahwa 100 detik dunia akan masuk masa kiamat yang mengerikan. Yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah berjaga-jaga. Yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah mengisi cawan iman kita. Supaya kita tergolong kepada 5 gadis bijaksana. Ketika sang mempelai itu datang, raja itu datang, kita siap. Saudara lihat, 5 wanita bijaksana, 5 wanita bodoh, sama-sama pelayanan. Ya, sama-sama tidur ngorok. Sama-sama pakai baju bagus. Sama-sama punya obor. Sama-sama penuh Roh Kudus. Sama-sama punya gairah, saudara. Tapi yang membedakan cuma satu. 5 gadis bijaksana dengan 5 gadis bodoh cuma satu. Satu punya persediaan minyak, dibuli-buli mereka. Dan yang satu kelompok tidak punya persediaan itu. Golongan mana kita hari ini? Apakah di bejana hati kita tidak ada persediaan minyak? Persediaan minyak cinta kita sudah habis karena corona. Persediaan iman keberanian kita sudah habis. Karena kita lebih takut kepada virus yang kecil dibandingkan dengan segala sesuatu. Kita lebih takut dengan apa kata orang dibandingkan dengan kita dengar firman Tuhan. Yang kita buka di gadget, berapa hari ini angka kematian, berapa hari ini kenaikan corona di kota ini, di provinsi ini. Hari ini mari ganti channel saudara. Buka yang membangun hidup saudara. Buka yang membangkitkan semangat saudara. Buka yang membuat telinga saudara mendengar Tuhan. Buka yang membuat saudara bersemangat. Tutup, close, yang membuat saudara takut. Jangan berikan ruang untuk itu. Karena itu pelan-pelan akan membunuh kita tanpa kita sadari. Pelan-pelan akan menghabisi, mengikis iman kita tanpa kita sadari. Saudara, saya punya pengalaman sesungguhnya. Masa-masa pandemi
corona ini sangat memuncak, saudara, di Jakarta. Ini tulang belakang saya ini, waktu itu kena tulang, hilang penciuman, dan demam berhari-hari. Saya alami yang sama. Tapi hari itu saya minum obat. Saya tidak mau ke dokter, saya cuma searching internet, obat apa ya, apa-apa, minum vitamin segala macam. Dan setelah itu saya dengan suami saya, satu malam, saya bilang sama suami saya capek minum obat. Kayaknya saya belum sembuh sudah hampir seminggu. Dan malam itu saya berkeputusan dengan iman saya. Saya bilang, Tuhan, aku adalah hamba-Mu dan aku kemanapun menyampaikan firman. Aku berkata Yesus adalah Jehovah Rafa, penyembuh. Hari ini aku belum lihat itu. Tapi malam itu, saudara, saya berkata, aku hari ini berhenti untuk obat. Saya bilang sama suami saya, kalau iman kamu obat, silakan. Tuhan juga bisa bekerja dengan obat. Tuhan juga bisa bekerja tanpa obat. Dan saya memilih tanpa obat. Hari itu, malam itu saya berhenti semua obat. Bahkan ada orang smartphone juga saya kirim obat, semua saya berhenti, saudara. Dan malam itu saya bilang, Tuhan, dan itu sakit. Kalau saya tidur begini, nggak bisa balik. Sebaliknya, kalau duduk nggak bisa berdiri. Jadi saya pikir saya ini tulang urat kejepit, ya kayak gitu. Saking sakitnya, nggak bisa beraktivitas. Tapi malam itu saya bilang, Tuhan, aku hamba-Mu dan aku percaya malam ini dengan iman, Engkau bisa memberikan aku kesembuhan. Dan ketika sakit itu menyerang, saya cuma bilang, malaikat kesembuhan, datang dan hampiri aku di kesakitan ini. Itu nggak langsung sembuh, saudara. Malaikat kesembuhan, aku pernah dengar firman yang berkata ada malaikat Rafael yang akan membawa daun kesembuhan dari surga. Dan malam ini beri aku makan, aku mau terima itu. Sakit tetap sakit. Nggak bisa tidur, begitu tidur sebentar bangun dan begitu sampai pagi. Dan tiap kali buka mata saya minta, malaikat ayo sembuhkan aku. Dan pagi-pagi bangun, saudara. Seluruh tubuh saya dari demam, dari ujung rambut sampai telapak kaki saya hilang semuanya. Dan setelah itu saya bilang sama Tuhan, di hari itu seluruh tim saya tepar, saudara. Tepar, termasuk bos saya itu kena COVID, dirawat di rumah sakit 1 bulan lamanya. Semua tepar. Saya bilang, Tuhan, di hari-hari seperti ini, aku sangat dibutuhkan buat anak-anak pemenang. Karena kami punya sekolah. Berikan aku kekuatan lebih dari semua timku yang ada. Berikan aku kesehatan yang sangat ajaib. Saudara tahu, di hari itu sampai hari ini, saya termasuk orang yang terkuat, saudara. Nggak pernah tepar, nggak pernah sakit, nggak pernah minta dipijit, diurut, udah capek. Nggak pernah. Saya bilang, Tuhan, kesembuhan itu sungguh terjadi. Hari ini apapun yang menjadi kesakitan kita, jangan membuat kita kehilangan Tuhan. Jangan membuat kita kehilangan iman. Jangan membuat kita kehilangan firman. Tapi gunakan firman, supaya firman itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kapan lagi? Saya pergi ke daerah, saya bilang ke banyak pendeta, kapan kita menyaksikan, kapan justru kita membuktikan kita ini punya kuasa. Bukankah masa seperti ini? Bukankah masa sulit seperti ini? Orang udah mulai resesi, kita memilih resepsi, saudara. Ya, orang sulit ini kita memilih resepsi. Kita makan enak, kita bisa jalan, kita bisa ke mall, bisa kemanapun, saudara. Karena apa? Tuhan membuat janjinya menjadi kenyataan justru di masa-masa seperti ini. Ada satu masa dikatakan Alkitab yang sekarang belum apa-apa. Saudara, baru pembukaan masa sulit. Berikutnya dikatakan begini, di Wahyu 13, ayat yang ke-16 dan 17. Semua orang benar, orang besar dan kecil, kaya dan miskin, hamba dan orang bebas, dipaksa oleh binatang itu untuk menerima tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual. Saya ulangi. Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual sesuatu kalau ia tidak mempunyai tanda itu, yaitu nama binatang itu sendiri
yaitu angka yang menyatakan nama itu. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 6. Antikristus. Ada satu titik, ada satu masa kita tidak bisa membeli. Orang nggak bisa ke smartphone. Smartphone juga nggak bisa jual. Kalau tidak punya tanda 6. Kapan itu? Di depan mata kita. Kapan itu? Di depan mata kita. Sudah sangat dekat dengan kita. Tanda-tandanya adalah ada chip RFID yang disuntikan, ada vaksin jarum-jarum mikro, ada sensor kesehatan seperti stiker tato, ada tato RFID, ada implan otak. Kalau hari-hari ini kalau kita lihat di kitab Wahyu dikatakan akan ada satu seperti beras kecilnya dimasukkan di kanan ataupun di jidat. Saudara percayalah, iblis itu akan terus mengembangkan pengetahuannya bagaimana caranya supaya orang nggak tahu kalau dia sudah pakai alat ini. Jadi nggak berpikir cuman, oh iya itu kecil seperti beras. Walaupun kalau saudara lihat di YouTube, udah banyak orang menggunakannya. Saya nonton dia, yang mereka bilang, saya sudah menggunakan ini. Saya pakai chip 1, chip 2, chip 3 gitu ya. Untuk buka pintu, untuk bayar hotel, untuk segala macam. Mereka promosi di YouTube. Saudara bisa buka. Saya berdoa saudara yang mendengar streaming ini. Apapun tawarannya, bentuknya apapun. Jangan pernah terima itu. Karena apa? Dikatakan ada ayatnya, dikatakan begini. Wahyu 14 ayat 9 dan 10. Ini kalau terima chip itu, ya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang itu dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangan kanannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Jangan pernah kepengen mencobanya. Semua saudara yang streaming, saudara bisa dengar ini supaya saya tidak berhutang darah satu kali. Kalau ada hari ini berniat berpikir, nggak apa-apa bu, aku pakai. Yang penting aku nggak sembah binatangnya, nggak bisa. Saudara tersambung ke satelit. Saudara tersambung semuanya di tubuh saudara. Sudah disambungkan, mau lari kemana pun tidak akan pernah bisa. Mau dikorek, mau dibuka, nggak akan pernah bisa lagi. Satu pesan saya, jangan pernah kepengen coba. Ada ayatnya. Supaya saudara tidak terjebak hari-hari ini. Nanti caranya, pakai stiker supaya nggak ketahuan. Ada caranya, saudara. Nanti untuk memudahkan bisnis. Sekarang udah penuh HP. Untuk nambah lagi udah susah, udah penuh. Balik ke sini. Itu akan jalurnya. Nanti udah gak cukup saudara, HP saudara gak akan cukup memuat segala sesuatu. Mau nanti smartphone ciptakan tercanggih, udah tetap tidak akan cukup. Yang ujungnya akan kecil. Ujungnya akan ke sana. Dan Alkitab berkata, orang yang menerima tanda itu tidak akan bebas dari hukuman. Mereka akan menerima siksaan. Saudara berpikir siksaan itu gak dipukul pakai sapu lidi, enggak. Disiksa saudara. Pakai belerang, ya, dengan api dan belerang. Saudara bayangin, lilin dipasang nih. Tadi anak saya ulang tahun, anak saya nomor 1. Jadi karena dia udah prepare, dia bilang, ma, aku ulang tahun, aku mau pesta sama temanku, bla bla bla. Oke, tapi dari saya sama papa, sama suami saya, sama anak saya, kita mau bikin surprise kecil-kecilan lah, gitu ya. Nggak disediain lilin, saudara. Cuman lilin gede, segede lilin Natal, saudara ya. Lalu saya bawa kue, bawa anak saya cewek, bawa lilin Natal yang gede itu. Saya bawa kue, lucu banget lah gitu ya. Lalu dia tidur-tiduran di kamar.
Kita datang, happy birthday to you. Itu cuma lilin. Dan waktu anak saya niup, dia nggak pegang kan saudara, tapi dia tiup. Itu cuma lilin. Saya rasa kalau begini aja, nggak usah 5 menit, 1 menit aja. Kita nggak tahan. 1 menit di atas lilin itu nggak akan sanggup. Dikatakan ini nggak lilin, api dan belerang. Supaya saudara tidak pernah kepengen menggunakannya. Nggak pernah ingin menggunakannya. Nggak pernah kepengen untuk menggunakannya, saudara. Hari-hari ini mari kita berjaga-jaga. Di putaran terakhir ini mari lakukan apa yang bisa kita berikan. Apa yang bisa kita lakukan, mari berikan untuk Tuhan. Supaya Tuhan punya alasan nanti ketika dia datang pada kali yang kedua. Dia punya alasan untuk membuat kita rapture, saudara. Karena orang yang gak rapture akan menghadapi antikris. 3,5 tahun. 1 tahun aja, 1 hari aja kita gak sanggup. Apalagi 3,5 tahun. Alkitab berkata orang yang tidak memakai tanda itu, mereka harus lari ke gunung-gunung. Yang gak ada channel, yang gak ada signal, saudara. Sekarang pertanyaan saya, saudara seberapa hebat lari ke gunung? Saudara kan selalu kerja di ruang AC. Tahan di gunung berapa hari? Makan apa di gunung? Lari ke satu gunung ke gunung lain? Lari ke pedalaman satu ke tempat lain? Berapa lama kita kuat? Karena kita udah terbiasa dengan AC seperti ini. Nyaman banget. Nggak akan ada yang sanggup. Termasuk saya nggak akan sanggup. Sebab itu saya memilih untuk mengisi hidup saya dengan semua yang kudus, semua yang berkenan, semua yang mulia, semua yang disebut kebajikan, dan semua yang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya itu satu cara supaya ketika dia datang, dia mengangkat saya di awan-awan permai. Itu yang membuat saya exciting, saudara, menunggu itu. Banyak orang bilang, ngapain sih? Anggap aja masih lama. Iya, tapi saya exciting untuk itu, saudara. Menunggu masa, waktu, gimana rapture itu ya. Di Alkitab katakan, di Kisah Rasul, dikatakan, murid-murid kamu seperti yang kamu lihat. Yesus terangkat ke surga. Seperti itu dia akan datang. Saudara, kepengen gak lihat itu? Saya kepengen lihat itu. Kayak gimana gitu ya. Saya baru lihat di YouTube, di video-video bagaimana orang rapture gitu ya. Nggak asik. Asik tuh kalau ngalamin ya. Satu kali ketika Yesus datang gitu ya, tiba-tiba baju saya ketinggalan semua. Dan saya menghilang dari dunia ini. Itu sebuah kerinduan terdalam hidup saya. Dan itu yang membuat saya nggak berhenti. Untuk pergi, nggak berhenti. Ketika menghadapi tantangan, rintangan, tekanan saudara ya. Membuat saya berkata, itu belum seberapa. Ketika saya nanti dijemput sama Tuhan, semua itu nggak ada apa-apanya itu. Tekanan, nggak ada apa-apanya. Diomongin orang, nggak ada apa-apanya. Apalagi. Siksaan cuman mulut orang, nggak ada apa-apanya. Dibanding sebuah kemuliaan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Dikatakan semua orang besar atau kecil. Jadi baik yang tua, yang muda, yang remaja, sama. Kalau menggunakan tanda binatang itu, tidak akan luput dari yang namanya hukuman. Hari ini firman-Nya mengerikan, saudara ya. Nggak ngomong berkat buat saudara. Karena saya tidak mau berhutang darah, saudara. Kemanapun saya akan ngomong ini, supaya kita siap sedia, ya. Siap sedia, dan siap sedia. Di Matius 24. Ayat 37 sampai 39. Ini yang sedang terjadi. Ya, dan banyak orang nggak sadar ini, saudara. Ini yang sedang terjadi, lebih mengerikan dari corona. Saya bacakan. Matius 24 ayat 37 sampai 39. Dikatakan seperti ini. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Ingat cerita sekolah minggu. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, zaman Nuh, saudara. Mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia.
Nggak usah tempat jauh saya ngomong. Di depan smartphone. Dari ujung ke ujung, tempat apa saudara? Makan. Sampai ke gang-gangnya, tempat makan. Saya diajak berkali-kali sama orang smartphone, jadi saya tahu. Jadi bahan khotbah saudara. Ada lagi yang sebelah sana saya tahu, ke kiri, tempat belanja saudara. Tempatnya kecil. Nggak bisa sepeda motor, pasti tahu kan ya? Nah, hanya bisa jalan kaki tuh sana. Kalau udah saya lihat waktu dulu tuh seragam smartphone itu penuh di dalam ya. Nggak apa-apa gitu ya. Tapi itu yang sedang terjadi. Makan, ya, minum. Yang kedua, siapa di sini yang nggak mau nikah? Yang belum nikah ya, yang udah nikah jangan kepengen nikah. Yang belum nikah, Bu, Tuhan mau datang, nikah dulu, nggak apa-apa. Ya, tapi itulah yang sedang terjadi di zaman ini. Berulang seperti masa zaman Nuh. Kawin mengawinkan, ada lesbi, ada homo, pergaulan bebas, narkoba, kekerasan, penculikan, apalagi pengeroyokan, perampokan. Itu yang terjadi pada zaman Nuh. Alkitab katakan sampai dosa manusia itu menjijikkan buat Tuhan. Sampai satu kata Tuhan berkata, aku menyesal menciptakan mereka. Saya berdoa ketika Tuhan lihat karyawan smartphone. Tuhan bilang, aku sangat bangga aku menciptakan karyawan-karyawan ini. Karena mereka adalah orang-orang yang takut sama aku. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi aku. Di sini nggak ada amin. Aminnya sepi di sini saudara. Padahal di sini ada ya kurang lebih dari 1.000 orang. Ya, sepi di sini. Itu yang terjadi. Tuhan satu kali datang dan dia melawat. Dan ada kata Alkitab berkata, mereka bahkan tidak tahu waktu Tuhan datang melawat mereka. Tapi smartphone menjadi berbeda. Dan Tuhan bilang, wow, ini adalah sebuah persekutuan orang-orang Kristen yang hari ini semua online. Dan mereka adalah orang-orang yang menciptakan sesuatu atmosfer yang baru di perusahaan ini. Dan Tuhan bangga untuk itu. Jadi saudara tularkan keberanian. Masker saudara sekali-kali bisa buka. Tularkan. Saya nggak pakai masker dari tadi saya masuk ruangan ini. Saya mau berkata, jangan takut gitu loh ya. Jangan takut gitu. Takut itu menurunkan imun saudara. Dan Tuhan berkata, dia lihat kita, saudara yang di smartphone berkata, Tuhan bilang, wah, di zaman-zaman corona gini, susah cari orang kayak smartphone. Takut akan Tuhan, yang terus akan berdoa. Bagaimanapun caranya, ayo berdoa. Bagaimanapun caranya, ayo berdoa. Biar Tuhan temukan itu. Ini kondisi akhir zaman ini. Saudara kemanapun, di tempat saya Rawalumbu, saudara, itu dari jembatan 0, rumah saya itu ada jembatan-jembatannya, saudara. Dari jembatan 0 sampai jembatan 10, 11, 12, 13, ke sana lagi, semua tempat makan. Kiri kanan, makan. Sekarang lebih parah lagi. Tempat nongkrong sekarang, saya juga heran, saudara. Tempat nongkrong, kopi, apa segala macam itu, di tempat saya itu berjubel. Saya cuma ketawa. Sudah tidak lama. Dan saya pernah pergi ke pedalaman, lupa, saking banyaknya pergi ke kota, saudara, lupa nama tempatnya. Kalimantan, saudara. Kalimantan Barat. Saya pergi ke pedalaman itu dan saya kaget. Itu tidak ada transportasi. Jadi kita harus pakai motor. Ojek atau kita pinjam motor orang, kita sewa. Nggak ada angkutan umum, tidak ada sama sekali. Tapi saudara tahu apa yang ada di sana? Alfamart. Dan itu membuat saya kaget. Tuhan, kok ada Alfamart? Kenapa? Karena semua akan mencapai kepada cashless. Uang digital. Saya shock. Serius, saya shock lihat Alfamart gede, saudara. Nggak ada angkutan. Shock. Serius, saya shock. Saya cuma lihat firman. Semua sudah disetting sedemikian rupa. Karena satu waktu nanti kita akan menggunakan semua uang di sini. Kalau udah pakai chip, udah nggak laku uang saudara. Kalau saudara hari ini uangnya kertas, masih bisa digunakan untuk penginjilan, beli baju. Nanti saudara uangnya miliaran tuh di rekening. Jadi kertas biasa nggak bisa digunain. Kalau saudara nggak pakai tanda pada binatang itu, 666 chip di sini dan di sini. Uang saudara yang triliunan itu
nggak akan berharga apa-apa. Ya, orang smartphone uangnya paling kecil itu setahu saya di rekeningnya itu 1 M, saudara. Setahu saya gitu. Jadi kalau saudara yang hari ini semua punya 1 M, mikir ya, 1 M. Ayo, saudara punya gereja, mari kerjakan di gereja saudara, nyumbang sesuatu. Jangan sampai saudara rumahnya istana di sini, nanti di surga nggak punya rumah. Ya, mari korbankan sesuatu dari uang saudara. Sebentar lagi uang saudara yang triliunan itu nggak akan berguna apa-apa. Sekarang dibuka kesempatan buat saudara memberi untuk pekerjaan Tuhan. Jangan memberi ke tempat lain. Pekerjaan Tuhan di mana saudara digerakkan Tuhan. Saya punya sekolah namanya Sekolah Pemenang. Kami akan buka Sekolah Pemenang angkatan kedua di bulan Januari, saudara. Itu akan benar-benar diambil dari 34 provinsi. Dan semua orang yang tidak mampu. Kalau saudara tergerak, saudara boleh bergabung dengan kami untuk membiayai sekolah ini. Mumpung dikasih kesempatan, saudara. Kalau nanti udah gak ada kesempatan, saudara nyesel. Waktu itu dengar khotbah ya, itu yang khotbah itu siapa ya? Gak mengenalkan diri lagi, siapa ya? Coba ya waktu itu saya nyumbang di sekolahnya. Mungkin lumayan. Udah gak bisa, saudara. Sekarang lagi dibuka kesempatan, ayo bergabung. Bukan untuk pribadi saya, tapi untuk membiayai penginjilan demi penginjilan untuk seluruh Indonesia, saudara. Jadi ingat, catat di sini kita. 1 miliar itu kemana ya? Pikirin ya, saudara ya. 1 miliar itu saya kemana ya? Karena satu kali kita akan harus menggunakan cashless. Uang digital di HP saudara dan yang chip yang ada di tangan kanan atau di jidat. Tanpa itu uang saudara tidak berguna apa-apa. Bu, bisa jual rumah, jual. Nggak bisa pakai apa-apa. Nggak bisa. Saudara, di pihak musuh antikris akan terus mengembangkan penemuan-penemuan bagaimana caranya memasukkan chip ini ke seluruh tubuh manusia. Di beberapa negara kalau saudara lihat di internet, itu diwajibkan yang lahir udah dipakein chip. Ya. Bahkan ada orang bangga, gue udah pakai chip. Nangis saudara lihatnya. Karena belum diberlakukan, nanti belum. Itu masih tren. Sekarang tren saudara. Pakai itu tren, keren dong. Gak usah pakai repot-repot. Gue kemana? Hotel? Oke. Klik, masuk. Mau kemana? ATM? Gak repot. Tapi satu kali, api dan belerang, hukuman, kesakitan, itu akan terjadi. Kapan itu? Di depan mata saudara. Dan dikatakan apa? Manusia hari-hari ini adalah yang dikejar adalah makan, minum, kawin, mengawinkan saudara. Lihat YouTube. Ya, itu sekarang pedoman kita YouTube saudara. Ya, lihat artis ya. Lihat hidup kita seperti apa. Dan dikatakan yang paling mengerikan ini. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Sampai kepada hari Nuh itu masuk ke dalam bahtera. Sampai kepada diberitakan tentang akhir zaman. Yesus datang. Ada cashless. Ada antikristus. Ada 66. Dikatakan apa? Mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka. Tetap degil, saudara. Tetap tidak mau tahu, tetap tidak peduli, tetap tidak menginginkan. Hari ini pilihan di tangan saudara dan saya. Apakah firman ini menembus hatimu? Atau kamu berkata, udah dengar dari dulu bu. Udah bosan tentang akhir zaman. Saudara, jangan sampai lalai. Ini adalah waktu-waktu untuk kita siaga. Untuk waktu kita buka mata kita lebar-lebar. Jangan sampai kita terjebak di mall. Kita terjebak nanti di perusahaan mungkin. Akan diberlakukan pakai chip. Apa keputusan saudara? Di depan mata saudara. Menurut saya perusahaan-perusahaan besar akan berkata, aku ambil itu. Kenapa? Itu mempermudah kerja. Dimanapun saudara, bos saudara bisa tahu. Cek. Lagi makan bakso nih. Lagi gak di ruangan. Ketahuan. Wah, lagi jalan-jalan di lorong sana nih. Lagi masih kerja. Udah di lorong. Semua akan terdeteksi. Maka bos-bos akan terima. Apa keputusan saudara nanti? Kita nih orang Kristen yang dengar streaming ini. Nanti gimana?
Satu, Alkitab berkata kita diberi kuasa menahan musuh itu. Sampai batas waktu yang Tuhan tetapkan, kita berkata tidak boleh masuk ke smartphone. Saudara punya iman untuk itu? Harus punya iman. Alkitab berkata kita diberi kuasa untuk menahan kekuatan musuh, menginjak ular dan kalajengking. Dan apapun yang coba membahayakan kita, kita bisa tahan kekuatannya. Saudara kalau nggak berdoa, masuk smartphone, dengar dan buka lagi nanti khotbah saya ini, akan masuk. Tapi kalau saudara sepakat berdoa, berapa orang bisa bikin pertemuan, jangan online. Doa saudara, udah di depan mata. Saudara adalah perusahaan. Jangan anggap enteng. Begitu itu masuk, apa pilihan saudara? Kalau nggak pakai, berarti saudara kemana? Nganggur. Jadi gimana? Satu yang bisa kalau saudara lakukan, menahan kekuatan musuh. Bagaimana caranya bos saudara tidak akan terima itu? Buka YouTube, buka internet saudara. Kemana itu sudah jalur daripada chip itu sudah kemana? Ke Indonesia. Saudara buka sendiri supaya belajar, lihat. Ada buktinya. Jadi bukan kata saya. Sudah di depan mata kita. Sekali lagi, saudara adalah perusahaan besar. Saudara orang Kristen di sini nggak siaga dan menganggap ini enteng, ini akan datang kepada saudara. Saudara menyesal. Sebelum itu terjadi, mari satukan kekuatan. Tetap unity. Berapa orang bisa berdoa? 5 orang kumpul. 10 orang bisa kumpul. Berdoa, tahan. Tidak boleh masuk perusahaan kami. Apapun keputusan dari atas, tidak boleh. Ditunda. Tidak boleh masuk. Supaya saudara aman. Ya. Bahkan dikatakan yang paling menyedihkan ini loh. Udah diomongin. Nggak dilakukan, saudara. Sampai Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan sampai air bah itu menghabisi bumi. Maka mereka mulai menjerit. Semuanya terlambat. Semuanya terlambat. Serius di hati saya sangat sedih ngomong ini. Saya gak mau ada yang terhilang di antara saudara yang mendengar streaming ini. Yang menonton streaming ini. Tapi seberapa saudara mau percaya sepakat dengan firman Tuhan hari ini. Dan berkata yes. Aku akan membenahi hidupku. Aku akan tinggalkan perzinahanku. Aku akan tinggalkan percabulanku. Aku akan tinggalkan rokokku. Aku akan tinggalkan narkobaku. Aku akan tinggalkan penipuanku. Aku tinggalkan kebohonganku. Aku tinggalkan semua yang najis. Seberapa saudara mau memberi keputusan itu hari ini? Dan berkata, menyiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangannya pada kali yang kedua. Jangan sampai kita tergolong kepada orang-orang di zaman Nuh. Sampai titik terakhir, saudara. Air bah sudah siap menghantam mereka. Tetap memilih, apa itu Nuh? Ngapain itu bangun bahtera di atas gunung? Gila kali ya, bodoh kali ya. Mungkin sebagian orang berkata, ngapain ya doa? Ngapain doa? Tahan, udah terjadi harus terjadi. Hey, jangan seperti orang-orang pada zaman Nuh. Kita diberi kuasa untuk menahan itu. Saya, saudara, pergi ke daerah harus rapid, swab. Segala macam harus dilewatin untuk naik pesawat. Harus rapid, saudara. Saya hanya bisa berkata di dalam nama Yesus, tes harus non-reaktif. Nggak ada jalan lain. Harus pakai yang keajaiban, mujizat hari-hari ini. Karena Tuhan berikan kita kuasa untuk menciptakan. Dari yang tidak ada bahkan menjadi ada, kata kita. Kalau kita percaya. Kita mengubah dunia. Warnai dunia. Warnai perusahaan ini dengan cara yang baru. Saya berdoa biar firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi berkat buat saudara semua. Dan ini membuat saudara berjaga-jaga dan menjadi pelaksana firman yang sangat kuat. Dan tidak memilih untuk berkata, sudah terlalu sering dengar. Tapi kalau ini mungkin ke1000 kali saudara dengar, katakan, ini peneguhan lagi, ini peneguhan lagi. Dan aku memilih percaya untuk peneguhan Tuhan. Karena untuk itu Tuhan mau saudara ada di perusahaan ini, mengubah sesuatu di perusahaan ini, dan menjadi berkat atas perusahaan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Karena kami tahu Engkau Allah yang ajaib, mengasihi dan mencintai kami. Lebih dari yang kami tahu. Bahkan lebih dari yang bisa kami rasakan dan nikmati. Kami tahu cinta-Mu itu lebih jauh dari yang dapat kami rasakan, Tuhan. Hari ini biar firman yang aku sampaikan tentang putaran terakhir ini.
Biar ini berkumandang di seluruh Smart Friend, di 2 persekutuan ini Tuhan. Buat ini akan membuka mata rohani mereka, membuka telinga rohani mereka, dan membuat mereka sadar dan berhenti untuk setiap kedagingan yang sedang mereka kerjakan. Dan memilih berkata, aku akan mengiring Tuhan dengan cara yang baru. Heart and soul akan aku berikan buat Tuhan. Kami tahu waktunya tinggal sedikit. Kami lihat tanda-tanda zaman. Kami lihat keadaan yang terus akan terjadi seperti ini. Kami tahu itu tanda-tanda kedatangan-Mu yang semakin dekat. Tolongi kami yang kurang percaya ini Tuhan. Bantu kami Tuhan. Rekayasa hidup kami. Kami perlu anugerah-Mu, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu tangan-Mu, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu Tuhan untuk mengubah segala sesuatu dalam hidup kami. Sekali lagi Tuhan, Engkau yang bicara ke semua anak-anak Tuhan yang ada di perusahaan ini. Supaya mereka berjaga-jaga, siap sedia menanti Engkau yang kedua kali. Di putaran terakhir ini, buat mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan meninggalkan semua yang berbau kedagingan Tuhan. Seperti pada zaman Nuh, ada begitu banyak orang yang mengejar daging mereka. Tapi biar di perusahaan ini tidak Engkau temukan itu. Tapi mereka adalah orang-orang yang mengejar Engkau, menginginkan Engkau lebih dari segalanya. Sekali lagi materaikan firman-Mu menjadi daging, menjadi rema dalam hidup setiap kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Biar berkat Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus kiranya turun buat setiap kami yang menonton streaming ini dan yang live. Di dalam nama Yesus ada kuasa, ada urapan yang diturunkan. Ada perkenanan Tuhan yang diturunkan. Ada kemampuan diturunkan. Dan terus akan berjaga-jaga. Dan terus akan bergerak dalam kasih setia Tuhan. Karena ada kuasa dan urapan Tuhan yang melingkupi setiap kami. Kami terima semua berkat ini. Berkat yang terbaik jadi dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.